Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya. Sekarang saya lagi mau jalan ke kantor ya, ke arah BSD dari Bintaro. Jadi sekalian sambil jalan saya pengen sharing nih pengeluaran saya selama setahun merawat mobil ini nih, VW Polo 6R 2012. Nah, jadi selama setahun 2024 apa aja yang udah saya keluarin untuk mobil ini, biayanya, perawatan segala macamnya. Nah, ntar mau saya sharing. Jadi saya beli mobil ini di awal Januari tahun 2024. Waktu itu kilometer mobil ini sekitar 125 pas 126 ribu, sekitar segitulah. Umur mobil berarti saat itu 12 tahun sih ya, 2012 ke 2024 ya, 12 tahun. Nah, kesalahan saya waktu itu beli mobil ini karena beli mobil yang jatuh tempo servis besar yang kedua. Nah, karena VW Polo ini itu servis besarnya setiap kelipatan 60.000. Nah, makanya saya jadi lebih gede tuh pengeluarannya di tahun 2024 kemarin. Nah, jadi di bulan Januari itu setelah beli mobil ini, yang pertama saya beli cover mobil ya, karena mobil ini akan sering parkirnya itu sering di luar, jadi bakal sering kena panas sama hujan. Jadi saya beli cover mobil itu seharga 1.350.000. Nah, setelah saya beli cover mobil masih di bulan Januari, karena karena udah jatuh tempo servis besar kedua ya, ternyata timing beltnya belum diganti tuh sama owner sebelumnya. Nah, akhirnya saya ganti tuh timing beltnya di bengkel resmi. Waktu itu untuk ganti timing belt itu saya kena di 7.500.000 lebih kurang. Nah, terus masih di Januari, jadi waktu itu yang di dekat kaca spionnya ini tuh ada kayak karet segitiga. Nah, itu udah terkelupas tuh karet-karetnya. Nah, itu termasuk item yang lumayan laku juga tuh di marketplace kalau untuk VW Polo ya, karena memang sering rusak kan. Nah, itu saya belinya 3 kali tuh, karena pembelian pertama saya ya mungkin bisa dibilang kena tipu sih. Jadi barang yang dikirim barang yang udah rusak sih, kondisinya bukan yang baru gitu, udah banyak gores-gores ya. Ya mau gimana lagi sih. Nah, akhirnya saya beli lagi, baru dapat tuh yang bagus. Sekalian pasang karet segitiga itu, ada klipnya tuh, ada 3 tuh klipnya. Nah, total dengan kesalahan pembelian yang di awal itu saya kena di 800.000. Jadi di bulan Januari itu saya mengeluarkan duit untuk mobil ini 9.650.000. Nah, lanjut tuh di bulan Februari. Jadi kondisi rem belakang mobil ini kan sering bunyi ya. Nah, saya karena nggak terlalu paham mobil ya, salah saya juga sih nggak terlalu nanya-nanya sama orang segala macam. Karena sebenarnya cukup dibersihin aja itu rem belakangnya. Nah, saya kira kampas remnya yang udah habis. Nah, saya ganti tuh kampas rem belakangnya ke bengkel resmi tuh waktu itu. Sama saya lupa ya, waktu itu saya ada ganti yang lain atau enggak. Jadi intinya saya kena waktu itu lebih kurang 2.500.000. Nah, masih di bulan Februari
Karena ini kilometernya udah tinggi, jadi engine mounting itu udah mulai kan kena, udah agak getar tuh setirnya. Sebenarnya nggak terlalu urgent sih yang masalah engine mounting, cuman saya nggak nyaman aja bawa mobil udah agak getar kan setirnya. Nah akhirnya saya gantilah si engine mountingnya ini sekalian sama transmission mounting. Terus ada tuh pendulum tuh di bawah mesin, saya ganti tuh 3 itu satu set di bengkel spesialis. Total kena sekitar 6.550.000. Nah jadi di bulan Februari total itu udah ngabisin 18.700.000 semenjak mobil ini dibeli dari baru, ya kan. Lanjut di bulan Maret itu saya nggak ngapa-ngapain, yang ada pengeluaran lah di bulan Maret. Terus di bulan April itu saya cek kaki-kaki. Jadi kayak ada tuh tempat bengkel kaki-kaki yang bisa dinaikin tuh mobil terus digoyang-goyang kan pakai mesinnya. Nah di sana saya sekedar ngecek doang buat mastiin ada masalah nggak di kaki-kakinya. Nah di situ kena 250.000 tuh cek doang. Nah ketahuan lah ternyata bushing armnya udah mulai retak tuh, sama shock breaker depan tuh udah kena. Cuman saat itu saya nggak ganti apa-apa sih karena tujuannya memang pengen lihat aja yang kena apa aja gitu kan. Nah terus di bulan April, nah ini yang lumayan gede nih saya kenanya, itu proses balik nama. Jadi kan mobil ini saya beli itu domisili mobil ini apa samsatnya itu kan di Ciputat ya, jadi platnya masih B. Sementara kan KTP saya Padang. Nah, jadi harus saya balik nama tuh ke Sumatera Barat. Nah biaya balik nama ini mulai dari cabut berkas, terus mutasi, balik nama, itu lebih kurang 10 juta. Nah ini kenapa saya kena 10 juta, karena saya waktu setelah cabut berkas sama masukin berkas itu lumayan jauh tuh jedanya. Saya cabut berkas itu di awal Februari, baru saya masukin berkasnya itu di akhir April kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya pas sekalian mudik kan, pas lebaran. Nah sementara jatuh tempo kaleng mobil itu di Maret, akhirnya kena denda lah saya gitu kan. Dia balik nama, denda, terus bayar pajak, cabut berkas, sama yang lain-lain lah kayak misalnya saya fotokopi sama macam ya, lebih kurang 10 juta lah untuk balik nama. Nah jadi sampai di bulan April total udah 28.950.000. Nah di bulan Mei yang bushing arm tadi yang retak tuh saya ganti tuh. Jadi saya beli online, jadi dia ada dua tuh bushing armnya, yang gede sama yang kecil. Total ada 4 tuh, yang gedenya 2 kiri kanan, yang kecil 2 juga kan kiri kanan. Sama ongkos pasang, terus habis itu saya spuring juga kalau nggak salah waktu itu. Jadi kena sekitar 1.600.000. Nah masih di bulan Mei, mobil ini jadwal service rutinnya di 130.000 ya kan. Nah saya bawalah ke bengkel resmi di VW. Nah waktu itu kalian lah saya ganti fan beltnya 1 set ya, karena waktu di 120.000 kemarin timing belt sama fan beltnya kan belum diganti sama owner sebelumnya. Jadi sebelumnya saya baru ganti timing belt, pas di 130.000 saya ganti tuh fan beltnya 1 set. Terus ada ganti housing coil itu kalau nggak salah, apalagi ya, pokoknya ada beberapa lah waktu itu sekalian saya ganti waktu sekalian service di VWP. Total kena sekitar 6.900.000. Masih di bulan Mei saya ganti nih kaca filmnya. Jadi sebelumnya kaca filmnya terlalu bening ya, nah jadi saya ganti kaca filmnya kurang 1.300.000.
Nah, total sampai bulan Mei itu sudah menghabiskan uang 38.750.000. Nah, lanjut nih di bulan Juni. Jadi di bulan Juni saya detailing nih mobil. Jadi kayak di salon interior, eksterior, sama apa ini namanya, ruang mesin. Nah, untuk full detailing kayak gitu kena, nah saya bayar tol dulu. Untuk full detailing waktu itu 1.300.000. Terus setelah detailing ternyata ya ada masalah lah waktu detailing, waktu bongkar joknya banyak yang selek tuh bautnya, sama kabel akinya juga dicabutin tuh sama tempat detailingnya. Nah, akhirnya seminggu kemudian, mungkin ya nggak sampai seminggu sih, 3 atau 4 hari kemudian, kebetulan di VWPIK juga lagi ada diskon busi itu waktu itu. Nah, di waktu servis sebelumnya itu saya lupa tuh ganti busi, karena businya itu terakhir ganti di kilometer 90.000 apa 80.000 waktu itu. Nah, jadi belum diganti kan sampai kilometer 130. Nah, akhirnya pas lagi ada diskon busi juga saya ganti busi total sama perbaikan yang tadi, betulin jok, terus scan ulang sama macam lah, ganti busi. Jadi kenanya 1.500.000. Nah, sampai bulan Juni total udah 41.550.000. Nah, di bulan Juli nah ini pengalaman berharga nih buat saya di bulan Juli. Benar-benar ya orang awam masalah mobil kan. Jadi AC saya rusak waktu itu, AC-nya mati segala macam. Saya bawalah ke bengkel AC yang lumayan gede. Akhirnya di sana ganti evap dan beberapa komponen lain saya habis 12.250.000. Nah, harusnya bisa lebih murah sih ya, cuman ya mau gimana lagi, udah lewat juga kan. Paling di sana saya jadi ya aja, anggap aja biaya belajar. Nah, jadi di bulan Juli itu untuk AC 12.250.000. Total sampai bulan Juli udah 53.800.000 nih buat mobil ini aja. Di bulan Agustus nah itu masih ada kaitannya nih sama masalah AC waktu itu. Jadi waktu ganti evapnya kan dilepas tuh apa namanya, pipa heaternya, pipa heater, saluran heaternya. Jadi banyak tuh kulannya yang tumpah waktu itu. Nah, akhirnya saya kuras lah kulan mobil ini. Saya beli kulannya, terus saya bawa tuh ke bengkel spesialis, kalian kuras kan kulannya segala macam. Akhirnya waktu tumpah-tumpah itu diisi sama si bengkel AC-nya sama kulan yang beda gitu. Sama juga waktu bongkar dashboard segala macam tuh banyak tuh sensor yang dilepas-lepas. Ya ternyata benar, waktu saya bawa ke bengkel spesialis banyak yang perlu di reset tuh. Nah, kalau bengkel AC dia kan nggak terlalu punya scanner gitu kan ya. Nah, akhirnya saya bawa ke bengkel spesialis, kuras kulan, scan segala macam, itu kena 900.000. Udah termasuk tadi beli kulannya juga ya. Nah, terus di bulan Agustus, karena ini masih relate ke masalah cek yang awalnya saya cek waktu itu, sebenarnya kan long fairnya agak kena tuh. Nah, jadi setirnya jadi miring nih waktu itu tiba-tiba kan. Setirnya miring, saya bawalah spuring. Nah, spuring 300.000 tuh, ada tuh pakai spuring 300.000. Nah, sampai Agustus total udah 55 juta. Di September tidak ada pengeluaran. Nah, lanjut di Oktober, pipa heaternya bermasalah nih mobil ini. Jadi kayak pipa heater itu kan
apa namanya, mampet ya, dia dari plastik gitu. Nah kilometer mobil kan udah tinggi nih, 100-an ribu lebih. Akhirnya mampet, mulai ada coolant tuh yang rembes segala macam. Akhirnya saya gantilah pipa heaternya, sekalian nambah coolant juga, terus buka intake manifoldnya, throttle bodinya segala macam semuanya dibersihin, scan ulang. Tentu saya ngerjain di bengkel spesialis ya. Nah total masalah perbaikan coolant ini sekalian bersihin yang tadi itu 2.100.000. Nah lanjut, masih di bulan Oktober. Nah karena mobil ini tuh awalnya pendek ya, atau ceper ya, jadi nggak standar tuh pernya, per standarnya ada. Nah karena saya ada rencana mau bawa mobil ini mudik ya kan, ini saya standarin tuh, saya balikin dulu nih ke per standarnya, sekalian ganti ada tuh busa shock breaker belakangnya 2 tuh kiri kanan, itu saya ganti karena udah hancur banget. Nah biaya ganti per ini, pasang per standar terus ganti shock break apa, busa shock breakernya itu lebih kurang 900.000. Nah total di bulan Oktober itu 58.000. Oh sorry, 58 juta tuh sampai bulan Oktober. Kita bayar tol dulu guys. Waduh kejauhan. Nah di bulan November, nah ini pengeluaran paling sedikit saya nih, cuma 100.000. Jadi waktu itu bohlam depan sama bohlam belakang tuh putus tuh bohlamnya, kayaknya umurnya sama tuh. Jadi langsung tuh saya beli bohlam depan 2, bohlam belakang 2 ya kan. Itu saya belinya yang murah aja karena dia masih halogen kan. Nah itu total 100.000, terus saya pasang sendiri tuh. Nah total 100.000 doang tuh di bulan November. Jadi sampai November pengeluaran udah 58.100.000. Nah di Desember persiapan mudik ya kan, karena 2 bulan atau 3 bulan kemudian kan lebaran tuh. Nah saya gantilah oli mesinnya sama oli gearbox, sama cek listrikan segala macam di bengkel spesialis. Kenalah 3.300.000 lebih kurang. Sama di bulan Desember saya pasang dashcam. Nah dashcamnya saya beli online lebih kurang 2.500.000, pasangnya sendiri. Jadi di Desember itu servis ganti oli mesin, oli gearbox sama dashcam. Nah total pengeluaran sampai Desember 2024 mulai dari Januari adalah 63.900.000 rupiah. Ya digenapin jadi 64 juta lah. Nah pembelajaran di sini buat saya ya, biar kalian nggak kenanya gede kayak saya setelah beli mobil. Pastiin yang pertama, ketika beli mobil itu jangan pas jadwal servis besarnya. Nah kalau VW Polo ini jadwal servis besarnya kelipatan 60.000. Kalaupun kalian ngambilnya pas sudah jadwal servis besar, pastiin udah diganti dulu tuh sama owner sebelumnya. Kayak timing belt sama fan beltnya itu kan harus diganti tuh per 60.000 km. 2 itu aja itu udah sekitar 11 juta tuh kalian ganti di bengkel resmi. Nah, terus yang kedua pembelajarannya, kalau ada masalah AC jangan dibawa ke bengkel AC yang terlalu gede, yang biasa-biasa aja kalau bisa. Terus usahain beli spare partnya sendiri tuh, beli online, cari dulu baru ganti tuh di bengkel AC. Itu kalian akan lebih irit karena setelah saya hitung-hitung sebenarnya permasalahan AC saya yang tadinya 12.250.000, kalau saya hitung itu sebenarnya saya bisa hemat cuman kena 7 juta atau 8 juta paling mahal kalau saya lebih jeli ya. Tuh Pajero ngasal tuh bang. Orang di depan juga nggak bisa ya kan motong. Nah terus masalah AC kan. Yang ketiga balik nama. Nah balik nama itu kan saya kenanya 10 juta tuh. Nah kalian harus pertimbangin juga tuh balik nama. Kalau saya kan karena mutasi dan beda provinsi kan, makanya. Terus saya telat juga tuh pas masukin berkasnya. Kursnya ini kayak kena denda, makanya kena tuh 10 juta tuh. Balik nama 10 juta, AC 12.250.000, timing belt sama fan belt 11 juta. Nah kan gedenya di situ tuh saya kemarin.
Jadi kalau kalian pengen beli VW Polo pasti tiga ya, kayak hal-hal yang gede kayak gitu jadi catatan lah, kecuali kalian memang udah spare dana. Nah kalau saya kan memang kemarin pas beli mobil ini tuh udah spare dana sekitar 35 juta kan untuk urusan perbaikan segala macam. Jadi nggak, ya masih oke lah gitu kan. Jadi kalau bisa sih kalian spare dana juga tuh setelah beli mobil. Jadi kalau ada perbaikan yang ini segala macam, jadi nggak masalah. Nah paling itu aja ya sharing saya selama 2024 perbaikan VW Polo ini apa aja. Jadi setahun pengeluaran saya lebih kurang 64 juta. Kalau ditanya saya, oh nyesal nggak habis beli mobil ternyata banyak pengeluaran? Kalau saya sih nggak nyesal ya, karena selama setahun pun saya puas sih pakai mobil ini. Terus saya nganggapnya uang yang saya keluarin selama setahun ini itu sebagai ongkos belajar saya aja. Karena kan saya ini pertama kali nih beli mobil, langsung VW Polo lagi ya kan, langsung main mobil Eropa gitu kan. Nah cuman saya sih nganggapnya itu biaya sekolah saya aja. Jadi setiap saya ada kerusakan nih di mobil, saya selalu diskusi tuh sama orang bengkel, nanya-nanya, oh kalau ini apa nih masalahnya, oh kalau rusaknya ini tuh kenapa gitu kan. Ya istilahnya bawel aja saya biasanya kalau di bengkel. Nah jadi di situ kan saya jadi dapat ilmu tuh. Nah saya nganggapnya kalaupun saya kena mahal di perbaikan A, B, C gitu kan, nah tapi setidaknya kan saya dapat ilmu nih tentang mobil ini. Nah jadi 64 juta saya anggap biaya perbaikan plus biaya sekolah. Oke guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat sharingnya. Kalau ada yang kurang pas bisa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.